Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Fazardani dari kelas 11 Otomasi Schneider. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video rangkaian pengontrolan dari beberapa lokasi atau dari 2 lokasi dengan 4 input dan 2 output, serta membuat rangkaian pengunci atau latching dengan 2 input dan 2 output. Berikut adalah videonya. Langkah pertama, pemasangan kabel dari sumber listrik atau power pack terminal fasa ke terminal fasa MCB, serta pemasangan kabel dari sumber listrik atau power pack terminal netral ke terminal netral MCB. Langkah kedua adalah pemasangan kabel dari MCB terminal fasa ke terminal fasa power supply unit atau PSU. Langkah ketiga adalah pemasangan kabel dari MCB terminal netral ke terminal netral power supply unit atau PSU. Selanjutnya, menghubungkan kabel dari sumber listrik power pack terminal grounding ke terminal grounding PSU, lalu dari terminal grounding PSU ke terminal grounding pada PLC. Selanjutnya, menghubungkan kabel dari MCB terminal fasa ke terminal fasa pada PLC. Selanjutnya, menghubungkan kabel dari MCB terminal netral ke terminal netral PLC. Selanjutnya adalah pemasangan kabel dari sumber listrik terminal negatif power supply ke terminal COM input PLC unit. Selanjutnya adalah pemasangan kabel dari sumber listrik terminal negatif power supply ke terminal COM output PLC unit. Selanjutnya, pemasangan kabel dari sumber listrik terminal positif power supply ke terminal 13 input komponen PB1. Selanjutnya, pemasangan kabel dari terminal 14 input komponen push button 1 ke terminal 02 input PLC. Selanjutnya, pemasangan kabel dari sumber listrik terminal positif power supply ke terminal 13 input komponen push button 2. Selanjutnya, menghubungkan kabel dari terminal 14 input komponen push button 2 ke terminal 03 input PLC. Selanjutnya, menghubungkan kabel dari terminal 21 input komponen push button 3 ke sumber listrik terminal positif PSU.
Selanjutnya menghubungkan kabel dari terminal 22 push button 3 ke terminal 04 input PLC. Selanjutnya menghubungkan kabel dari sumber listrik terminal positif power supply ke terminal 21 push button 4. Selanjutnya menghubungkan kabel dari terminal 22 push button 4 ke terminal 05 input PLC. Selanjutnya menghubungkan kabel dari sumber listrik positif PSU ke terminal X1 output komponen atau lampu indikator. Selanjutnya menghubungkan kabel dari terminal X2 output komponen lampu indikator 1 ke terminal 07 output PLC. Nah, di sini jadi kita sudah selesai merangkai rangkaian pengontrolan dari dua lokasi. Nah, langsung saja kita akan mengecek apakah power supply dan PLC-nya bisa bekerja dengan baik dengan mengalirkan sumber listrik menggunakan power plug. Nah, di sini kita masukkan dulu power plug-nya ke sumber tegangan listrik 220 volt AC. Lalu kita aktifkan MCB-nya. Nah, di sini lampu indikator PSU sudah menyala, beserta lampu indikator pada PLC juga sudah menyala. Artinya, PLC atau rangkaian ini sudah siap untuk kita programkan. Lanjut ke pemrograman, di sini kita menggunakan aplikasi CX1 Programmer. Dan di sini kita langsung saja memilih PLC-nya, yaitu dengan tipe E30 dan CP1E. Nah, ini adalah bentuk laman kerja untuk program PLC. Dan langsung saja kita di sini masukkan kontak NO. Nah, kontak NO pertama ini kita beri alamat sesuai dengan push button 3 yaitu 00.04 dan kita beri nama push button 3. Selanjutnya di sini alamatnya sesuai dengan push button 4 yaitu 0.05 dengan nama push button 4. Nah, di sini kita beri K1 atau untuk penguncinya dengan alamat 10.00. Lanjut, di bawah ini kita beri alamat sesuai dengan push button 1 yaitu 00.02 dengan nama push button 1. Lanjut, di bawahnya kita beri alamat sesuai dengan push button 2 yaitu 00.03 dengan alamat push button 2. Nah, ini sudah jadi untuk input terminalnya. Sudah saja di sini kita tambahkan koil untuk penguncinya dengan alamat 10.00 atau K1. Di sini kita hubungkan dulu. Nah, di sini kita paralelkan. Jadi kita menggunakan garis horizontal dan vertikal untuk menghubungkan rangkaian ini. Nah, jadi di sini untuk input terminalnya sudah jadi. Lanjut ke output terminal. Di sini kita tambahkan koil untuk outputnya dengan alamat 100.07 dengan nama H1. Lanjut, kita tambahkan kontak NO sebagai penguncinya tadi. Nah, jadi kontak NO ini memiliki alamat yaitu 10.00 dengan nama K1. Langsung saja kita hubungkan rangkaian ini menggunakan garis seperti yang ada di video ini.
Di sini saya beri nama untuk bagian atasnya yaitu input terminal, dan untuk bagian bawahnya di sini saya beri nama output terminal. Nah, di sini rangkaiannya sudah jadi semua. Jadi ini di sini kita langsung saja bisa memprogramkannya. Jadi di sini kita klik dulu di menu yaitu bagian PLC, lalu kita work online. Nah, kita klik yes. Nah, di sini sudah, langsung saja kita transferkan ke PLC. Klik transfer to PLC dan klik OK. Nah, ini kita langsung klik yes. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, jadi program sudah berhasil tertransferkan. Nah, jadi tadi kita sudah selesai merangkai rangkaian pengontrolan dari beberapa lokasi, dan berikut adalah cara kerjanya. Nah, jadi ketika kita berada di satu lokasi atau lokasi pertama dan ingin menghidupkan lampu, kita bisa mengaktifkan tombol on yang pertama, maka lampu akan hidup. Dan untuk mematikannya bisa mengaktifkan tombol off pertama ataupun tombol off yang kedua. Dan ketika kita berpindah lokasi atau berada di lokasi kedua, kita bisa mengaktifkan tombol on yang kedua, maka lampu akan hidup. Dan untuk mematikannya bisa mengaktifkan tombol off yang pertama ataupun tombol off yang kedua. Nah, di sini langsung saja kita lanjut ke program yang kedua. Di sini kita menambahkan penghubungan kabel dari sumber listrik positif power supply ke terminal X1 output komponen lampu kedua. Selanjutnya, menghubungkan kabel dari terminal X2 output komponen lampu kedua ke terminal 06 pada output PLC. Nah, di sini kita lanjut ke program yang kedua yaitu rangkaian pengunci dengan dua input dan output. Saja di sini kita pilih tipe PLC-nya yaitu CP1E dan tipe yaitu E30. Nah, di sini sudah terbuka laman kerjanya. Langsung saja di sini pertama-tama kita tambahkan kontak NO. Nah, di sini kita beri alamat yaitu 00.02 dengan nama push button 1. Nah, di sini juga kita tambahkan kontak lagi dengan alamat yaitu 00.03 atau push button 2. Nah, lalu di sini kita tambahkan penguncinya dengan alamat 10.00 dengan nama K1. Nah, langsung di sini juga kita tambahkan koil untuk kita bikin sebagai pengunci dengan alamat yaitu 10.00 dengan nama K1. Di sini langsung saja kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, jadi ini input terminalnya sudah jadi, dan kita lanjut ke output terminal. Di sini kita tambahkan kontak lagi dengan alamat seperti pengunci yaitu 10.00 dengan nama K1. Nah, di sini juga kita tambahkan untuk lampu kedua yaitu dengan alamat pengunci yang sama yaitu 10.00. Di sini kita tambahkan koil dengan alamat output pertama yaitu 100.06 dengan nama H1. Dan di sini kita tambahkan untuk lampu kedua dengan alamat 100.07 yaitu dengan nama H2. Langsung saja ini kita sambung. Nah, di sini rangkaiannya programnya sudah jadi. Langsung saja di sini saya beri nama bagian sini input, dan bagian yang bawah ini saya beri nama output terminal. Nah, di sini rangkaian programnya sudah jadi dan langsung saja kita transferkan. Jadi kita klik dulu work online. Lalu di sini langsung saja kita ke PLC, kita transfer to PLC. Langsung saja kita klik OK dan yes. Nah, ini proses transferan program
Nah, ini program sudah tertransfer ke PLC. Jadi lanjut ke program kedua, itu program rangkaian pengontrolan dengan 2 input dan 2 output. Jadi prinsip kerjanya, ketika sumber tegangan sudah dialirkan, maka lampu merah akan aktif dan lampu kuning akan mati. Untuk menghidupkan lampu kuning, kita bisa mengaktifkan push button yang kedua. Maka lampu kuning akan aktif dan lampu merah akan mati. Selanjutnya, untuk mengembalikan ke kondisi semula, silakan mengaktifkan push button 1, maka lampu merah akan kembali hidup dan lampu kuning akan mati. Baiklah, sekian video saya ini.